Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazzamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dil autad. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun qasasi wal qasasil anbiya. Bapak Ibu jamaah Masjid Mubarak yang diberkati Allah, insyaallah sesuai dengan ketugasan saya akan saya coba menyampaikan materi yang mudah-mudahan berbeda dengan pemateri yang lain. Tujuannya tidak lain agar ada variasi dan tidak bosan. Maka saya coba pilihkan materi sesuai dengan perintah Rasulullah, khairul qasasi wal qasasi al anbiya. Sebaik-baik cerita adalah cerita para nabi. Maka akan saya coba menyampaikan cerita ini, cerita para nabi yang benar-benar sudah terbukti kebenarannya. Memang settingan, tapi settingan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sembarang cerita seperti ikatan cinta atau putri untuk pangeran atau jenazah jodoh untuk pengantar jenazah, apalagi cerita drama Korea, opa oma dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu tidak akan semulai dari Nabi yang pertama, karena saya sudah menyampaikan di pengajian Obama, obrolan agama malam Ahad, dan sudah saya sampaikan kisah perjalanan dakwah Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka saya akan langsung saja pada periodisasi Nabi dan Rasul berikutnya. Karena saya lihat ada aktivis Obama di sini, nanti tidak jelas. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendengar, nanti tanyakan saja pada aktivis Obama. Kecuali nanti kalau saya sudah selesai merampungkan kisah 124.000 nabi, baru kembali lagi kepada Nabi Adam. Ngerti Bapak Ibu? Ya, santai sajalah. Kalau saya sudah menyampaikan Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh, berikutnya Nabi Sinten Bapak Ibu? Leres. Benar nggih? Monggo Pak, boleh berbuka puasa kalau benar. Ayat yang saya baca tadi terdapat di dalam surat Al-Fajr. Sedikit mengisahkan secara singkat perjalanan dakwah dari Nabi Hud alaihi salatu wassalam dan Nabi Soleh alaihi salatu wassalam, yang memiliki skenario kisah yang mirip. Yang pertama Nabi Hud. Nabi sinten Bu? Hud, bukan hud-hud nggih. Kalau hud-hud burungnya Nabi Sulaiman. Kalau burungnya imamnya nggak tahu namanya apa. Nabi Hud ini Bapak Ibu memiliki kurun waktu masa transisi yang jauh dengan Nabi Nuh. Maka ketika umatnya Nabi Nuh terdampar,
setelah melalui banjir bandang yang sangat besar dari Babilonia sampai Turki, menempuh jarak sekitar 3.600 km, menandakan betapa besarnya banjir itu. Maka kemudian Allah mengutus nabi baru, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Karena memang nalurinya begitu, ketika ada nabinya semuanya jadi alim, taat kepada Allah, tapi cepat atau lambat, apalagi menempuh waktu yang ratusan tahun, kembali kepada ingkar lagi. Awalnya ya alim, ditinggal Nabi merasa bersedih, tampil ada orang-orang soleh, kemudian orang-orang soleh ini juga meninggal. Kemudian sebagai penghargaan mulai membuat patung-patung. Awalnya hanya sekedar untuk penghargaan saja, mengenang jasa-jasanya. Ya seperti di tempat kita ada Pangeran Diponegoro, ada patung Bung Karno, ada patung kuda, kuda saja dihormati itu. Ya, awalnya begitu, tapi lama-lama menjadi persembahan, dan inilah yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menghancurkan kaum umatnya Nabi Nuh yang dikenal dengan nama kaum Ad, yang disebut di dalam surat Al-Fajr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, yang sudah melampaui batas? Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang begitu besar. Tempat tinggalnya saja Bapak Ibu di Bukit Iram. Jadi mereka menempati bukit-bukit yang tinggi. Allah juga memberikan tanaman yang subur, rezeki yang melimpah, tanah yang subur, tanaman yang hijau melimpah ruah. Bahkan memiliki keterampilan mampu membangun bangunan yang tinggi di atas bukit. Jadi mereka memiliki keahlian di bidang arsitek. Ketika itu sudah hebat sekali. Belum ada yang lulusan UGM arsitek. Kaum Hud sudah memulainya terlebih dahulu. Apalagi postur tingginya Bapak Ibu, memang bukan tertinggi postur tubuh yang dimiliki kaumnya Nabi Hud, setidaknya di bawahnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah manusia yang memiliki postur tubuh tertinggi. Tingginya 70 hasta atau 35 meter. Tinggi sekali. Kalau masuk masjid sini nggak cukup ini. Nah, kaum Ad ini tingginya sekitar 27 meter. Dan sering juga disebut dengan bangsa raksasa. Nah, karena merasa punya kelebihan, tidak ada kelebihan yang dimiliki umat lain ketika itu, mulai tumbuh, muncul sifat sombongnya. Bahkan menantang Allah. Sekiranya, kira-kira menurut kaum ini tidak ada kekuatan lain selain yang dia miliki, sampai membangun bangunan-bangunan yang tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Jadi jangan kita bayangkan zaman purba. Di zaman itu sudah ada gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi. Cuma karena Allah hancurkan, Allah ganti umat yang baru. Jadi jangan heran kalau misalnya sekarang kita hidup di dunia modern, banyak gedung-gedung bertingkat, hotel sampai tingkat 8, Allah hancurkan bisa saja, dan nanti kembali kepada masa purba lagi seperti zaman dulu, sehingga tinggal kenangan saja. Dan ini juga dilakukan terjadi pada kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nah, sampai seperti itu Nabi Hud diperintahkan Allah berdakwah agar kembali kepada jalan yang benar. Tetapi skenarionya sama dengan Nabi Nuh. Umatnya menghina, mengolok-olok, bahkan mengancam akan membunuhnya, mengusirnya. Nah, ringkas cerita Bapak Ibu, Allah perintahkan kepada Nabi Hud setelah dakwah tidak mempan, mulai menyelamatkan diri. Bukan berarti takut dengan umatnya, tapi ada tugas lain. Karena Allah akan segera menurunkan musibah. Apalagi mereka sudah menantang, ya Hud, kalau memang Allah hendak menurunkan musibah, segera turunkan saja. Jadi sudah menantang. Maka hati-hati kalau manusia sudah mulai menantang musibah,
siap-siap saja. Nah, begitu pula dengan Nabi Hud, mulai melaksanakan, mengikuti perintah Allah, menyelamatkan diri dengan umat-umatnya yang sekiranya masih taat. Tentu jumlahnya tidak begitu banyak, apalagi umat-umat yang lemah biasanya, yang merasa kuat, merasa hebat, justru menantang turunnya musibah dari Allah. Maka hari itu hadirin, Nabi Hud mulai memenuhi perintah Allah untuk menghindari musibah. Tetapi umatnya ini malah menantang, segerakan saja musibah kalau memang Allah Maha berkehendak. Maka dari kejauhan kira-kira 350 km, jauh 350 km sudah mulai tampak awan hitam yang berjalan dengan cepat. Awan hitam berjalan dengan cepat. Sebelumnya dalam kurun waktu seminggu, umatnya ini di perbukitan Iram dilanda kemarau panas 1 minggu ini. Ini sebagai peringatan Allah, tapi justru malah menantang, malah menyembah berhala agar segera turun hujan. Maka Allah turunkan awan hitam. Dari kejauhan Nabi Hud sudah mengatakan, "Hei umatku, segeralah kembali." Sambil Nabi Hud juga mulai mengasingkan diri atas perintah Allah karena musibah segera datang. Tetapi tanggapan umatnya, wah, inilah hasil peribadatan kita. Kita baru saja menyembah berhala, Tuhan langsung mengabulkannya, kirimkan awan hitam. Dikiranya hujan itu. Begitu cepat perjalanan awan ini, sehingga sampai di lokasi kejadian, maka turunlah musibah itu. Kalau bahasa sekarang Bapak Ibu, awan panas, wedus gembel, jadi erupsi Merapi. Ini sudah ada dari zaman Nabi Hud. Maka dalam sekejap semuanya meninggal dunia, terbakar, gosong. Jadi musnah semua umatnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Menyisakan hanya beberapa saja, itu saja dari golongan lemah, dan mereka mengungsi di daerah Hadral Maut. Kalau kaumnya Nabi Hud sendiri juga lahir di daerah Babilonia, di kota kecil namanya Babil, di antara sungai Efrat dan sungai Tigris. Nah, ini yang selamat mengungsi dan hidup di daerah Hadral Maut. Nah, kisah selanjutnya Bapak Ibu, saya sambung dengan Nabi Soleh alaihi salatu wassalam yang memiliki kurun waktu selisih dengan Nabi Hud sekitar 100 tahun. Cukup lama ditinggal oleh Nabi Hud sehingga mulai ingkar lagi. Dan ini disebut kaum Thamud, masih dalam surat Al-Fajr. Wa thamudal ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna dil autad. Kisah selanjutnya adalah kaumnya Nabi Soleh yang disebut kaum Thamud. Sama-sama memiliki keterampilan, bahkan bisa mengukir gunung. Gunung saja dipahat, luar biasa ini. Badannya juga gede-gede. Belum lama, sekitar tahun 2005, tim arkeolog Timur Tengah yang punya tugas menyisir Jazirah Arabia menemukan tengkorak berarti kepala di Bapak Ibu, yang besarnya sebesar bulldozer. Itu kepalanya, apalagi badannya. Maka diduga keras itu masuk dalam golongan kaum Thamud, fosilnya kaum Thamud. Luar biasa, Allah awetkan bukti-bukti sejarah peninggalan kaum Thamud. Otaknya saja besar itu, tengkoraknya apalagi badannya. Skenarionya juga sama Bapak Ibu, sama, menentang. Cuma bedanya Nabi Soleh ini memang dipilih oleh Allah dari kaumnya sendiri, masih ada hubungan saudara. Kalau Nabi Hud tadi tidak ada, memang orang lain. Kalau Nabi Soleh ada hubungan saudara dengan umatnya, dan ketika kecil, ketika remaja memang menjadi idola, calon pemimpin bangsa masa depan menurut kaum Tsamud. Cerdas, pandai, pintar, alim, teladan, akhlaknya juga baik. Tetapi ketika begitu Allah mengangkat jadi nabi, Nabi Soleh mulai berdakwah, mengajak kebenaran, umatnya mulai mikir, kok
Kok sekarang banyak bertingkah ini soleh ini, mengaku jadi nabi segalanya. Nah ini sudah mulai tidak senang umatnya, sehingga setiap kali Nabi soleh menyampaikan kebenaran, yang namanya caci maki sudah biasa. Dan yang terakhir umatnya menantang, ya soleh, kalau memang engkau nabi, buktikan dengan kemukjizatanmu. Apa kata Nabi Soleh? Kalau aku tunjukkan mukjizat, apakah kamu akan beriman kepada Allah? Iya, jawabannya. Biasa, jawabannya seperti itu. Dan pasti minta mukjizat yang tidak masuk akal. Apa yang diminta oleh umatnya? Ya Soleh, aku minta, coba dari batu yang besar itu kamu keluarkan onta. Onta ini wengarani Bapak Ibu, onta yang sedang hamil tua, enggak cuma hamil tua. Dan ontanya kalau nanti keluar dari batu besar tidak sendirian, ada anak onta yang mengikutinya. Angel banget aku. Tapi bagi Allah sangat mudah sekali. Maka Allah menghendaki terjadilah dari batu yang besar keluar onta betina yang sedang hamil tua, diikuti dengan anak ontanya. Jadi onta ini punya anak satu, mau punya anak lagi bobot ini. Apa kata Soleh? Aku sudah membuktikan kemukjizatan Allah. Bagaimana dengan janjinya? Sama saja Pak. Walaupun terbukti kemukjizatannya, sama saja. Tetap ingkar, tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Kata Nabi Soleh, karena sudah terlanjur, bolehlah silahkan kalian nikmati hasil dari onta ini. Ini onta luar biasa, tidak sembarang onta. Kalian boleh nikmati susunya sepuas-puasnya. Tetapi syaratnya, setiap onta ini minum di sumur kalian, maka sumur yang sedang diminum airnya tidak boleh diambil airnya selama 1 hari. Hari esoknya boleh. Dan sebagai gantinya silahkan ambil susu dari onta ini. Dan memang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kayak keran, begitu ditarik mantur itu, dan mampu menghidupi satu warga kota itu, kaum Thamud, yang jumlahnya waktu itu sekitar 50.000. Setiap hari minum susu, tidak bisa-bisa onta itu. Ini memang ontanya Allah ini. Dan Nabi Soleh juga berpesan, jangan sekali-kali menyentuh ontanya Allah dengan keburukan. Ya maksudnya menyakiti, menyambuki, apalagi menyembelih itu. Ya, awal-awal dituruti, lama-lama ya jenuh juga itu. Angel dino ngambil susu terus ya. Kalau yang belum pernah kan senang ngambil susu. Nah, udah biasa jelek. Akhirnya jelek juga umatnya. Mulai berpikirnya terbalik. Ini kalau ontanya aku musnahkan, pasti kemukjizatan Nabi Soleh musnah dan Nabi Soleh tidak punya memiliki kekuatan lagi. Berpikirnya seperti itu. Mereka tidak berpikir dengan onta ini, dengan susu ini, masyarakat menjadi makmur. Tidak sampai segitu pikirannya. Ya itulah orang-orang ingkar yang kufur seperti itu, tidak menerima nikmat dari Allah. Maka mereka mulai berusaha bagaimana cara memusnahkan onta ini. Kebetulan ada 2 pemuda yang juga menyenangi 2 wanita, ingin melamar. Padahal wanita ini sebenarnya iblis Pak, iblis yang menyerupai menjadi wanita ini. Biasa di mana-mana ketika Nabi hidup pasti ada iblis itu. Maka ketika pemuda ini melamar, wanitanya minta maharnya, dan tidak main-main, maharnya adalah kepala ontanya Nabi Soleh. Padahal Allah sudah berpesan, jangan main-main dengan ontanya Allah. Jadi apa saja yang dimiliki Allah, jangan main-main. Allah punya rumah, nah yang namanya Baitullah, Ka'bah, maka jangan main-main. Nah sekarang banyak orang yang bermain-main dengan Ka'bah mulai sepi, hati-hati. Ini masjid, kalau ada yang mulai main-main dengan masjid, hati-hati. Ini pesan Nabi Soleh kepada umatnya. Tapi akhirnya terjadi pula, mereka merencanakan sebuah makar yang dilakukan 2 pemuda ini ditambah 5 pemuda lain. Jadi mereka punya geng, punya berandal, punya kelitih. Dulu sudah ada kelitih Pak.
Jadi kalau sekarang ada kelitih telat itu ya. Yang kemarin baru saja membunuh anak muha di PLN Gedong Kuning telat itu ya. Itu cuma untuk kesenangan biasa ya. Nggak ada apa-apanya. Dari dulu sudah ada ini. 5 tambah 2 pemuda ini punya keahlian masing-masing. Ada yang bisa memancing, mengikat, menyembelih termasuk membanting bagi-bagi tugas. Dan akhirnya terjadi pula prosesi penyembelian ontanya Nabi Soleh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah ontanya disembelih, anak ontanya lari masuk ke dalam batu besar. Batu besar tadi nggih. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, salah satu tanda akhir zaman, datangnya hari kiamat, besok ontanya Nabi Soleh akan keluar lagi dari batu besar. Itu salah satu tanda akhir zaman di hari kiamat ya. Ya tentu tanda-tanda besar, karena sampai sekarang belum terjadi. Para ulama juga sepakat di akhir zaman akan muncul makhluk yang begitu kakinya keluar dari tanah, kepalanya langsung menembus langit pertama. Ulama sepakat, dalam beberapa hadis mengatakan begitu. Dan makhluk ini tangan kanannya membawa tongkatnya Nabi Musa, tangan kirinya membawa stempelnya Nabi Sulaiman. Dan setiap orang yang ditemui hanya 2 orang. Kalau tidak mukmin, ya beriman. Maka ketika bertemu dengan orang beriman, makhluk ini hanya mengucap salam assalamualaikum dan menempelkan stempelnya Nabi Sulaiman di batuknya orang beriman. Maka sesama orang beriman akan saling mengenal. Yang diucapkan ketika bertemu hanya assalamualaikum, assalamualaikum, jabat tangan. Tidak gini nggih. Ini gaweane sapa kok ora ngerti. Ya jabat tangan. Ora gini. Tetapi ketika bertemu dengan orang kafir, tongkatnya Nabi Musa digunakan untuk memukulnya. Ini sebagai tanda-tanda akhir zaman. Nah, menurut beberapa ulama di dalam tafsir-tafsirnya. Nah, kembali kepada Nabi Soleh. Hukuman yang Allah berikan lebih mengerikan daripada kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud. Dan mereka juga sama menentang. Ya Soleh, kalau memang Allah akan memberikan azab, segera turunkan azab. Malah menantang. Bahkan Nabi Soleh pun direncanakan akan dibunuh. Jadi malam hari 7 orang ini mulai mengendap-endap mendekati rumahnya Nabi Soleh. Karena ontanya sudah dibunuh, tinggal Solehnya ini. Apa yang terjadi hadirin? 7 orang ini begitu mendekati rumahnya Nabi Soleh, semuanya disambar petir dan meninggal dunia. Mati kalau bahasa kita. Meninggalnya 7 pemuda ini tidak membuat kapok umatnya. Umatnya malah menantang lagi. Maka tibalah saatnya musibah datang. Dan seperti biasa Allah menyelamatkannya dengan memerintahkan Nabi Soleh untuk menghindari kaumnya. Lalu apa hukumannya? 3 hari Bapak Ibu. Hari pertama seluruh wajah umatnya Nabi Soleh berwarna kuning. Kuning pucat seperti orang kena penyakit liver. Sama saja belum bertobat. Hari kedua wajah berubah menjadi merah semua. Ada yang merah padam, ada yang merah darah. Cobi Bapak Ibu, nek jenengan weruh jejere abang kabeh ini. Tidak kapok, maka hari yang ketiga wajahnya berubah menjadi hitam semua. Itu medeni kabeh ini kalau. Dan tepat yang dijanjikan oleh Allah, begitu fajar tiba, semua penduduk kota ketika itu, umatnya Nabi Soleh yang ingkar menjerit dengan jeritan yang sangat menyayat dan tiba-tiba mati semua. Habis sudah umatnya Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Nah demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau agak terlalu panjang karena kisah Nabi Hud dan Nabi Soleh pendek, maka saya gabungkan. Ngaten nggih? Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami sampaikan kisah perjalanan Nabi yang berikutnya setelah Nabi Hud dan Nabi Soleh. Nabi sinten Bapak Ibu?
Inggih, insyaallah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.